Ada surat Pak masuk ke Bapak? Surat apa nih? Kepada yang terhormat Wakil Menteri Tenaga Kerja, Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jalan Gatot Subroto, betul. Dari pengusaha yang terzolimi. Waduh, kok pengusaha terzolimi? Apa isinya Pak? Kepada yang terhormat Wakil Menteri Tenaga Kerja, Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jalan Gatot Subroto, bla 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 bla. Tembusan Tuhan Yang Maha Esa, Presiden RI, Wakil Presiden RI, atasan saudara, atasan saya, Komisi 9 DPR RI, Komisi 6 DPR RI, bawahan saudara di seluruh provinsi Indonesia, lampiran ijazah, gile. Dengan hormat, bahwa atas konten-konten saudara dan kebijakan yang saudara lakukan telah mencederai dan melukai iklim investasi di Indonesia dalam membuka lapangan pekerjaan yang seharusnya saudara penuhi. Kaget juga kita kok begini nih Pak tulisannya. Kita semua tahu bagaimana karakter sebagian besar SDM Indonesia. Apakah memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi atau ini kok jadi lama-lama ini nih orang ini merendahkan. Saudara justru berkali-kali abuse of power. Wah, penyimpangan kekuasaan seolah-olah menjadi pihak pemerintah satu-satunya. Iya, kita ini negara, mewakili negara. Jadi ini surat ini aneh nih. Pemerintah bukan hanya diri seorang saudara saja, tetapi ada pihak-pihak lain yang memiliki kebijakan dan memberi keputusan yang lebih baik. Win-win solution, ya nggak masalah. Kita kan cuma ingin membina. Ini kenapa orang ini jadi nyolot-nyolot nih suratnya nih. Hampir semua komentar di medsos saudara yang kontra, termasuk saya, terhadap konten saudara, tetapi saudara seperti tidak pernah menghiraukan. Saudara seperti mencari simpati buruh saja. Kita tahu buruh pastinya kualitasnya jauh lebih banyak daripada pengusaha atau pemberi kerja. Ini apa? Maksudnya ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel. Tetapi tidakkah saudara tahu apa akibat dari konten saudara? Pengusaha akan takut dan malas membuka usaha. Gak ada kaitannya pengusaha dengan ijazah. Membuka lapangan pekerjaan akibat Kementerian Tenaga Kerja tidak dapat memberikan solusi. SDM Indonesia tidak akan mendapatkan pekerjaan dan training atau ilmu dari pengusaha. Dan ini justru memperburuk citra pemerintah terhadap pengusaha lokal maupun pengusaha asing. Saudara juga disindir di medsos perihal pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah atau gaji kerja dan sebagainya. Tapi sampai sekarang kepala dinas provinsi setempat, saya maupun pihak saudara yang mengeluarkan undang-undang tersebut tidak berkenan mengganti kerugian di berita. Ini orang awur nih. Untuk itu, dalam surat ini kami menitipkan ijazah atau dokumen para karyawan zolim dan penipu. Apa nih maksudnya? Jadi lucu ini, ada pengusaha yang dizolimin kayak nih. Jadi dia bilang ya dia pengusaha yang dizolimin. Dia mulangin ijazah. Saya hanya terheran-heran aja. Dia sampaikan ke Komisi 9, Komisi 6, ke Presiden, ke Tuhan Yang Maha Esa, ke atasan saya, ke bawahan saya. Cuman bicara tentang konten-konten saya telah menjolimi dia. Saya nggak ngerti nih, perasaan saya tidak pernah menzolimi perusahaan atau pengusaha. Yang saya lakukan adalah pembinaan, penertiban agar para pengusaha ini tertib, patuh terhadap Undang-Undang Tenaga Kerjaan, terhadap surat edaran yang sudah kita berikan. Nah ini udah ada perlawanan nih. Jadi mereka merasa dizolimin karena kita minta agar pengusaha itu membalikkan ijazah para karyawannya. Nggak boleh ada penalti. Nah ini ada perlawanan yang luar biasa ke saya nih. Gila ini. Jadi ini poin yang ngeri kali. Saudara justru berkali-kali abuse of power. Kalau saya melakukan penyimpangan terhadap kekuasaan, dia bisa laporkan ke kepolisian, dia bisa laporkan ke presiden, dia bisa laporkan ke pihak-pihak yang benar-benar bisa melakukan tindakan, khususnya penegak hukum. Karena saya juga tidak mau berdiri di atas hukum, tidak. Karena kita harus ada penegakan hukum. Penegakan hukum itu penting. Jadi ya, saya dibilang abuse of power lah. Jadi saya seolah-olah menjadi pihak pemerintah satu-satunya. Loh, karena memang konsen saya di ketenaga kerjaan,
ya fokus saya di tenaga kerjaan, tidak fokus pada persoalan di luar kewenangan saya. Itu yang pasti dan poinnya. Gak mungkin saya melakukan tindakan di luar kewenangan saya sebagai Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ya ini menurut saya lucu lah. Marah atas konten-konten saya. Loh, kok marah atas konten-konten saya? Kan tidak ada. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengembalikan dengan ikhlas, senyum, enak, damai, tanpa harus terbebani. Berarti orang ini, pengusaha ini zolim. Saya yakinkan sekali lagi, pengusaha ini sangat zolim. Jadi dia mengembalikan ijazah, ada beberapa ijazah yang dipulangkan, suruh ke saya. Lucunya ngasih ke saya. Ini Jawa Timur nih, entah siapa nih Jawa Timur yang merasa dizolimin perusahaan. Nah ini ijazah-ijazahnya, ini kawan-kawan yang memiliki ijazah ini bisa ambil ke Kementerian Tenaga Kerja atau kalau nggak saya kirim kembali nih ke Jawa Timur. Saya nggak tahu siapa ini Jawa Timur di pengusahanya nih. Kira-kira kawan-kawan bisa nggak menjawab nih netizen nih, siapa nih ya pengusaha yang terzolimi ini? Karena saya nggak pernah ngezolimin pengusaha. Tidak, pertama saya tidak meras, kedua saya tidak minta uang, ketiga saya tidak minta jabatan apapun, apalagi nitip anak, nitip pekerjaan, nggak ada. Jadi kalau ada pengusaha merasa dizolimin baru ini gara-gara ijazah minta dipulangin terzolimin. Gila ini, silakan deh komen deh kawan-kawan. Jadi kita lihat pengusaha Jawa Timur yang merasa dizolimin, tinggal kita tracking nanti habis ini. Saya akan tracking siapa pengusaha yang dizolimin. Kalau merasa dizolimin laporin ke aparat penegak hukum. Gak susah kok. Ini negara hukum, bukan negara jagoan-jagoanan. Oke, terima kasih.